Sahabat Sejonegoro FM, sehat bersama Sejonegoro. Oke, kita perkenalan dulu ya dok. Kembali lagi ya, udah pernah podcast kemarin ya dok ya. Kembali lagi dengan saya di Dr. Gigi Winda Kumalasari, dokter gigi intensif di RSUD Sejonegoro. Saya Dr. Gigi Eli Lintang Sonia, sama juga dokter gigi intensif ya dok ya. Iya, benar. Hari ini kita mau bahas tentang apa dok? Ini kesehatan gigi mulut, terutama di ibu hamil sama di bayi. Benar, ini yang biasanya jarang banget ini ya dok, jarang banget diomongin biasanya tuh mengenai beberapa keluhan-keluhan yang datang dari ibu hamil dan biasanya bayi baru lahir. Monggo dokter Eli dulu. Mungkin kita mulai dari ibu hamil dulu kali ya dok ya. Kalau ibu hamil itu kebanyakan dia tuh datang dengan keluhan. Biasanya itu kok ini ya dok, gigi saya kok jadi lebih sakit ya pas sejak hamil, padahal pas belum hamil nggak sakit, tiba-tiba pas hamil kok jadi sakit banget sampai nggak tahan gitu kan dok. Sedangkan kalau di ibu hamil juga kan nggak berani ya dok, kayak misal minum obat sembarangan gitu kan. Pasti juga dia lebih memilih nggak minum obat daripada minum obat yang kayak beli di apotek itu kan banyak kan nggak berani ya kalau ibu hamil. Takutnya pasti nanti ngaruh ke bayi. Terus selain dari keluhan kayak gigi berlubang gitu, biasanya keluhannya juga ini gusinya berdarah. Gusi berdarah itu ya pas sejak hamil itu jadi kayak lebih sensitif, kayak semisal kena sikat gigi dikit aja udah berdarah. Jadi itu keluhan-keluhan kayak gitu biasanya tuh emang sering banget dialami ibu hamil ya. Biasanya tuh ya dimulai dari trimester pertama, tapi ya tergantung dari ibu hamil sendiri, itu kan pasti beda-beda ya kondisinya, nggak bisa kayak kita samain semua ibu hamil kayak gitu kan nggak bisa, tergantung dari kondisi fisiknya sendiri. Kayak gitu mungkin yang awalnya kayak sebelum hamil nggak pernah sakit gigi dong pas sebelum hamil, tapi kok tiba-tiba pas hamil sering sakit, padahal pada kenyataannya sebelum hamil pun tuh giginya udah berlubang kayak gitu. Sedangkan mungkin karena beliau nggak tahu ya dok, jadi kayak ya udahlah dibiarin aja, nanti juga pasti sakitnya hilang sendiri gitu kan. Nah akibat dari dibiarin itu sih dok, lama-lama dia kan semakin parah, apalagi pas hamil itu gimana perubahan hormon kan dok, banyak hormon-hormon yang berubah kayak hormon progesteron atau hormon estrogen gitu kan, banyak perubahannya. Nah, karena perubahan hormon itu yang menyebabkan dia bisa jadi lebih sakit. Jadi kondisinya yang awalnya nggak parah jadi lebih parah. Nah, kalau gusi itu kan awalnya kan pasti normal-normal aja kan ya dok. Normalnya gusi itu kan warnanya merah koral kayak pink gitu. Terus habis itu dia itu halus, permukaannya halus terus kenyal gitu. Kalau misalnya dicek sama dokter gigi itu permukaannya kenyal. Terus selain itu kalau normalnya itu pasti dia pas sikat gigi kan nggak ada perdarahan ya, sama sekali nggak ada perdarahan. Nah tapi ketika kok dia ada perdarahan, berarti itu mungkin awal dari terjadinya peradangan. Namanya gusi yang nggak normal itu kan pasti beda ya sama gusi yang normal ya. Kayak misalnya ada sedikit pembengkakan, terus warnanya juga pasti lebih merah dari normalnya. Iya, biasanya ibu hamil tuh sering banget dok, kondisi klinisnya berubah karena tadi ya dok, ketidakseimbangan hormonnya kan meningkat. Terus kalau hormon meningkat kan terjadi pelebaran pembuluh darah juga kan dok. Makanya juga kenapa kok warnanya jadi lebih merah di gusi, jadi bengkak juga ya dok. Tapi ya kembali lagi itu nggak terjadi ke semua ibu hamil dok. Mungkin ya nggak semua, tapi ada beberapa ibu hamil yang mengeluhkan seperti itu. Karena itu tadi ya perubahan hormon yang nggak stabil, yang menyebabkan dimana terjadi pelebaran pembuluh darah kayak gitu. Maka dari itu kenapa biasanya kalau ibu hamil tuh gusinya meradang, itu ya dok, jadi dia sering suka gampang ke trigger gitu loh, infeksinya suka lebih gampang masuk, makanya jadi yang tadinya waktu nggak hamil nggak sakit giginya tiba-tiba sakit, yang tadinya gusinya kalau sikat gigi fine tiba-tiba gampang berdarah, kesenggol aja berdarah. Itu salah satu faktornya juga itu. Sebenarnya itu juga menghilang sih nanti kalau bayinya
udah lahir. Tapi tetap namanya ibu hamil kan kita ngelakuin pencegahan. Jadi memang kalau bisa ya sebelum kehamilan dipersiapkan gitu ya dok. Terus kalau kayak gitu kan meskipun dianggapnya normal ya dok, kalau kayak tadi dok yang berdarah pas gigi kan dianggapnya normal kalau di ibu hamil. Tapi kan kita juga nggak bisa membiarkan begitu aja gitu. Jadi kalau ibu hamil mungkin memang ada keluhan seperti itu ya bisa langsung ke dokter gigi, karena kan nanti dicek keseluruhan dulu, entah memang karena gusinya yang meradang karena kehamilan atau diperparah karena adanya karang gigi. Biasanya kan udah ada karang gigi terus hamil, jadi kan semakin ini dok, infeksinya semakin melebar, semakin menyeluruh kayak gitu kan. Jadi kayak yang awalnya nggak berdarah jadi berdarah kayak gitu. Jadi mungkin nanti semisal setelah dilakukan pemeriksaan memang ada karang gigi, ini nanti dibersihkan supaya nggak memperparah infeksi di gusi. Karena kan kalau karang gigi dibiarin begitu aja nanti kan dia lama-lama masuk dok ke tulang gigi itu, ya kan. Makanya emang harus ya itu dok, sebelum hamil ya baiknya emang harus selesai dulu. Misal ada keluhan di gigi, misal kayak berlubang, terus misal karang gigi itu emang harus dirawat dulu. Satu tips ya biar kalau hamil tuh giginya nggak bermasalah. Iya. Soalnya kan emang nggak kalau di orang hamil juga nggak bisa kan dok, misal kayak ibu hamil datang nih giginya sakit kan kita nggak bisa dok ngasih obat sembarangan. Itu kan nggak bisa, karena kita juga mikirnya nggak lebih ke janinnya, kan takutnya kenapa kan dok. Makanya kita juga kadang kalau di ibu hamil juga nggak berani banyak melakukan tindakan gitu kan. Benar juga. Ini juga sih dok mungkin salah satu hal yang mempengaruhi juga kalau misalkan peradangan itu ada di gusi kan, dia kan masuk ke pembuluh darah. Di beberapa kasus juga itu yang terbaru juga ada muncul kalau misalkan infeksi itu sampai ke pembuluh darah, otomatis pembuluh darah itu kan menyebar ke seluruh tubuh. Tetap ada kemungkinan dia akan nyebar juga melalui plasenta dan sampai ke bayi gitu loh. Dan ketika bayi itu kondisinya masih janin itu kan sangat rentan terinfeksi, apalagi dia di dalam perut ya kan. Beberapa penelitian tuh juga pernah mengatakan bahwa infeksi yang ada di gigi ini kayaknya sepele ya, tapi ternyata beresiko gitu. Jadi infeksi yang ada di gigi itu ketika dia infeksinya sudah terlalu masuk ke dalam peredaran darah, itu juga bisa masuk ke plasenta kemudian menyebabkan anak atau janinnya itu jadi BBLR, berat bayinya lahir rendah. Karena apa? Yaitu nutrisinya itu tidak terserap dengan baik karena ada infeksi dari ibunya. Maka dari itu kenapa kadang banyak banget ibu hamil yang ketika dia hamil dia hanya memperhatikan anaknya, janinnya hanya memperhatikan kondisi kesehatan janinnya gitu. Makanya dia biasanya cuma konsul ke dokter umum gitu kan, ke dokter obgyn gitu untuk mengkonsultasikan kesehatan janinnya. Tapi kan tetap yang namanya infeksi itu kan bisa datang dari mana aja gitu. Jadi ya sebaiknya sih prepare-nya juga dari keseluruhan gitu, nggak cuma dari kesiapan ininya ya reproduksinya gitu. Kemudian apa lagi ya dok? Mungkin juga biasanya kalau ibu hamil itu selain BBLR juga biasanya preeklamsi, itu juga biasanya sering muncul banget. Itu faktor utamanya yang jadi penyebab ya seringnya adalah infeksi. Kembali lagi ke infeksi ya dok ya. Infeksi terus biasanya kalau ibu hamil tuh apa ya dok yang sering dikeluhkan itu? Mual muntah tuh. Ya, keluhan mual muntah. Mual muntah itu kan terjadi memang karena tadi ada ketidakseimbangan hormon estrogen sama progesteron, makanya dia jadi mual muntah. Ketika dia mual muntah, kondisi rongga mulutnya jadi lebih asam. Karena rongga mulutnya lebih asam, di situ koloni bakteri jadi lebih banyak, lebih gampang bakteri nempel di situ karena kondisinya dia lebih asam. Ibunya jadi males sikat gigi, kadang kan males makan juga karena kondisinya mulutnya kerasanya kok asem. Jadi kalau males makan itu tadi nutrisinya jadi kurang, bisa masuk ke bayinya jadi berat badan rendah. Kemudian kalau dia jarang membersihkan mulutnya, bisa juga dia nanti jadinya kondisinya jadi makin parah gitu, infeksinya, karang giginya tadi, oral hygiene, kebersihan rongga mulutnya jadi buruk gitu.
jadi diperparah dengan kondisi klinis nanti masuk ke bayi gitu. Karena kan kalau logikanya gitu, namanya ibu hamil itu kan berarti yang tadinya sistem imunnya cuma punya dia, ketika dia hamil itu kan dibagi dua sama anaknya, jadi otomatis pasti akan lebih rentan ya dok. Karena kan namanya sistem imun sendiri tadinya dia bisa merespon bakteri-bakteri itu sendiri, tapi dia harus bagi dua sama janinnya, jadi ya tetap ada ini ya dok, ada penurunan penurunan. Makanya emang kalau ibu hamil kan memang harus dirawat keseluruhan ya dok ya, nggak cuma di bayinya aja. Dari awal pun pasti harus yang utama sih gigi dan mulutnya dok. Karena dari situ juga pasti kan ya itu udah tadi yang dijelaskan. Karena kalau kondisi gigi mulutnya nggak enak, misal pun dia sakit lah, orang nggak hamil aja sakit gigi pasti kan makannya juga nggak enak, apalagi dia udah hamil. Nah udah hamil itu kalau udah sakit, udah nggak enak badan semua kan, tambah nggak makan, tambah kurang nutrisi nanti bayinya. Makanya juga ya kayak gitu dok, harus diperhatikan sebelum hamil terutama dok. Sebelum hamil. Berarti memang dari sebelum hamil ya dok. Sebelum hamil kita harus siapkan, pokoknya sebelum merencanakan kehamilan setidaknya kita sekali atau 2 kali lah kontrol ke dokter gigi gitu ya dok. Kita konsul ke dokternya, kita cari tahu PR-nya apa aja nih yang perlu diselesaikan sebelum merencanakan kehamilan gitu. Misalkan ada karang gigi yang dibersihkan, ada gigi yang berlubang, kan itu juga di dalam situ ada banyak sumber bakteri kan, harus ditambal gitu kan. Terus apa lagi ya, sisa-sisa akar gigi biasanya sering banget banyak juga di beberapa ibu gitu, biasanya juga harus sering dicabut. Jadi kita harus pastikan untuk menghindari ya dok hal-hal yang tidak diinginkan. Memang sebaiknya sebelum kehamilan itu harus dipastikan nggak cuma badannya yang siap untuk program kehamilan, tapi giginya juga harus bersih, tidak ada infeksi, jadi nanti nggak ada resiko-resiko yang nanti ditakutkan akan terjadi. Jadi terus juga tips ya, biasanya yang ibu hamil sering mungkin nggak terlalu aware gitu ya dok ya. Kalau misalkan saat kehamilan itu juga perlu ya dok, kontrol ke dokter gigi itu ibu hamil perlu ya. Biasanya itu di trimester pertama. Trimester pertama itu kontrol aja apa bisa perawat? Kontrol dulu. Kontrol aja. Perawatannya tuh di trimester kedua kan dok, yang paling aman di ibu hamil. Oh iya, karena trimester pertama itu kan masih di pertumbuhan janin, pertumbuhan dan perkembangan janin, jadi masih rentan, makanya perawatan itu dilakukan di trimester 2. Nanti kalau trimester 3 juga enggak ya dok? Enggak berani, enggak bisa. Karena biasanya di beberapa kasus gitu kalau trimester 3 itu kadang rasa sakit itu juga bisa merangsang terjadinya kontraksi dini biasanya di ibu hamil gitu, makanya kita hindari ya dok. Itu pun kalau ibu hamil di trimester 2 aja, paling kegiatan yang bisa dilakukan itu ya tambal, scaling ya dok. Paling tambal sama scaling. Tapi kalau cabut kan tetap nggak berani dok. Itu iya paling gitu sih. Terus kalau selain itu biasanya itu sih dok, banyak keluhan itu dok, akar gigi, sisa akar gigi itu kan banyak banget dok di ibu hamil. Nah ya itu kan harusnya sebelum ya dok, sebelum hamil sebaiknya ya dicabut dulu. Karena akar gigi kalau dibiarin aja itu kan nanti dia lama-lama diinfeksi dok, terutama di gusi. Kan juga banyak kasus kayak semisal pipinya bengkak, nggak ada apa-apa tiba-tiba bengkak, itu kan setelah dicek ternyata ada sisa akar gigi. Kayak gitu, awalnya cuma infeksi, lama-lama dia juga bisa bengkak. Gitu. Apalagi di ibu hamil ya, karena kan perubahan hormon, ditakutkan nanti yang namanya awalnya nggak sakit jadi lebih parah kayak gitu loh. Jadi ya baiknya ya itu dok, sebelum hamil ya nggak cuma badan aja yang dicek keseluruhan, tapi juga gigi terutama. Oke, mungkin kita istirahat dulu ya dok, nanti kita lanjut lagi. Oke, kembali lagi dokter Eli. Tadi kita bahas apa ya dok?
Keluhan di ibu hamil. Keluhan di ibu hamil kurang lebih itu semua lah udah kebahas ya dok. Kalau keluhan-keluhannya, keluhan masalahnya, kemudian akibat yang akan terjadi udah dijelaskan, kemudian penyebabnya apa juga sudah dijelaskan. Sekarang kita bahas tentang perawatan ya, cara mencegahnya, perawatannya. Sebenarnya simpel sih, kalau perawatan kesehatan gigi mulut tuh di segala usia, di segala umur tetap sama. Sikat giginya gitu. Sangat simpel, tapi nggak semua orang bisa melakukan sikat gigi yang baik dan benar. Benar itu ya caranya benar, waktunya benar ya dok ya. Gitu. Mungkin sepele sih, tapi ya penting sekali. Untuk sikat gigi mungkin kita mulai dari toolsnya dulu dok, dari alat-alatnya yang dipakai. Kalau sikat gigi yang benar itu nyari sikat gigi ini kan sekarang udah banyak banget. Sikat gigi itu ada yang buat anak, buat dewasa, variannya udah ada. Terus dari bulu sikatnya juga variannya udah banyak, ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard gitu kan. Tapi tetap namanya milih bulu sikat gigi harus kita pilih yang soft, yang paling halus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak melukai gusinya. Karena memang mungkin kalau misalkan orang mikirnya sikat gigi tuh harus kenceng gitu, bulunya juga harus yang kuat gitu supaya giginya bersih. Enggak 50-50 ya dok. Mungkin tujuannya benar supaya giginya bersih, tapi caranya kurang tepat. Kenapa? Karena memang gigi itu adalah bagian paling kuat dari tubuh, karena sama kayak tulang ya kan, dia paling keras. Cuman atasnya itu kan ada gusi, kita jangan lupa atasnya itu ada gusi, di mana gusi itu lunak. Jadi biasanya sering banget juga pasien datang ya dengan keluhan, dok kok gigi saya itu linu-linu gitu, sebelah kiri kok linu-linu semua gitu. Pas dilihat klinisnya giginya bersih, nggak ada karies, nggak ada berlubang sama sekali, tapi gusinya turun semua sampai akar giginya kelihatan gitu kan. Nah itu akibatnya karena terlalu kencang dok sikat gigi. Benar, karena terlalu kencang sikat gigi. Terlalu bersemangat terlalu kencang, jadi gusinya turun semua. Itu juga salah satu tanda misalkan pasien sering ngeluh, kok kalau saya sikat gigi kok gusi saya sering berdarah ya dok. Itu juga jadi salah satu tanda, karena kan namanya orang itu kan level of pain-nya kan beda ya dok. Ada yang memang kalau sikat gigi kencang dikit terus dia nabrak kemana sakit, ada yang udah gitu. Nah kayak gitu yang harus ini ya dok, diperhatikan gitu untuk cara gosok giginya. Sebenarnya udah banyak banget sih kalau misalkan mau tahu gimana sih cara sikat gigi yang benar gitu. Lebih gampang memang kalau kita nonton gitu. Ada videonya, dan di YouTube kan udah banyak banget ya dok. Cara sikat gigi yang benar ya diikutin aja. Yang penting kita tahu lah cara sikat gigi yang benar, kita cari tahu dulu gitu. Karena kalau kita nggak tahu yang benar apa, kita jadi melakukan apa yang kita lakukan selama ini tuh terus-menerus seolah-olah itu adalah hal yang benar gitu loh. Padahal belum tentu gitu. Jadi kita tetap harus cari tahu dulu cara sikat gigi yang benar gimana. Lebih bagus lagi kalau misalkan ini buat ibu-ibu hamil gitu kan, ngajarin anaknya dari kecil itu harus ibunya juga harus tahu dulu gitu loh cara yang benar gimana. Karena biar ketika ngajarin anak, diaplikasikan di anak itu akan jadi lebih mudah gitu ya dok ya. Gitu, jadi udah nggak perlu mengganti perspektif lagi, udah nggak perlu ganti cara sikat gigi lagi dari lahir udah bagus. Itu nanti pasti cara sikat giginya terus hasilnya juga akan jadi bagus, dan itu kan dipakai untuk jangka panjang gitu ya dok. Gitu, jadi kalau cara sikat gigi mah daripada dijelasin secara verbal nggak juga ya dok ya. Mending dicari tahu aja lah, itu banyak tutorial sikat gigi yang benar gitu. Terus mungkin lebih ke apanya lagi ya dok, toolsnya tadi udah. Oh ya, sama jangan lupa sikat gigi yang penting semua regionya kena, ya kan, kesikat gigi terus kena, semua giginya kena. Terus habis itu jangan sampai melukai gusi, kemudian juga lidahnya disikat, jangan lupa, itu penting banget. Karena sering banget orang lupa, dan ingat pun kadang males, karena kalau kebiasaan menyikat lidah itu baru dimulai pas udah gede, biasanya banyak banget keluhan suka mual.
suka malah muntah kayak gitu, jadi kayak nggak jadi gitu kan, jadinya ketika malas. Ya itu emang kebiasaan yang emang harus diterapkan dari kecil ya. Karena kalau enggak ya itu malah jadi dia suka gampang muntah gitu, karena yang nggak terbiasa sih. Sebenarnya kalau udah terbiasa tuh aman-aman aja. Aman gitu. aja. Terus itu dok, selain lidah kan sela-sela gigi juga, terutama orang kan banyak yang nggak tahu dok, kalau memang kita tuh saya membersihkan gigi juga sela-selanya juga harus tetap bersih. Nah itu banyak orang yang nggak tahu. Padahal semisal ya banyak kan orang kan habis makan daging nyelip kan dok di sela-selanya. Nah kayak gitu yang misal dibiarin aja, nanti lama-lama giginya bisa berlubang. Iya benar. Bagian-bagian nyelempit kayak gitu kan banyak kan memang susah ya pembersihannya. Makanya memang dia butuh yang namanya benang gigi. Betul. Dental floss itu udah banyak banget dijual ya. Banyak banget dok itu. Di apotek kayaknya kemarin kayak aku sempat lihat di supermarket juga ada. Ada kok dok. Dental floss gitu. Cuma Makanya mungkin juga beberapa orang kurang tahu dok kalau untuk yang sela-sela gigi itu gimana bersihnya. Nah, mereka kan taunya pakai ini dok, tusuk gigi. Nah itu yang salah juga. Itu salah ya. Kenapa ada banyak orang juga yang suka, misalkan dia terselip makanan gitu, terus dia suka ditusuk-tusuk gitu pakai tusuk gigi untuk ngeluarin. Itu nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Karena ditakutkan tusuk gigi itu kan dia kalau misalkan caranya makan itu kan dia ditekan arahnya kan vertikal ke dalam gitu kan. Dia takutnya sisa makanannya itu malah akan masuk lagi ke dalam. Kalaupun misalkan dia keluar, misalkan dia sebagian besarnya keluar, kan kita nggak tahu bagian kecilnya yang mungkin malah jadi makin masuk lagi ke dalam. Nanti malah bikin sumber infeksi baru karena di situ ada sisa makanannya kan. Itu dihindari. Kalau misalkan pakai benang gigi itu kan dia makanya, nah nanti dilihat juga tuh di YouTube juga udah banyak kan cara pakai benang giginya. Itu caranya tuh dia dipotong gitu jadi 2 bagian, terus dia apa sih dok? Dimasukkan kan ke sela-sela gitu, segerain dia maju mundur gitu kan dok. Maju mundur gitu, jadi dia gerakannya itu horizontal kan dok kalau gini dok. Gerakannya tuh horizontal gitu dia, jadi dia tidak akan membuat sisa makanan atau benda asing itu jadi lebih masuk lagi ke dalam dan menginfeksi gusinya. Karena kalau misalkan dia menginfeksi gusinya, nanti bisa jadi gingivitis, peradangan di gusi, lagi bisa jadi periodontitis, peradangan di jaringan periodontalnya gitu. Makanya kita hindari. Terus juga mungkin apalagi ya? Terus takutnya kalau tusuk gigi kan dia nusuk ke gusi dong, takutnya ya kan. Namanya tusuk gigi kan dari kayu gitu kan bahannya kan. Nah takutnya nanti bukannya bersih tapi ada bagian dari tusuk giginya yang masuk ke gusi gitu, kayak ketinggalan kayak gitu kan malah memperparah kondisi dong. Kan bukannya malah satu faktor makanannya bersih malah semakin meradang gusinya nanti kalau kayak gitu terus. Oh iya, ibu hamil, kaitannya kalau ibu hamil itu pasti trimester awal adalah mual muntah. Cara preventifnya untuk kita menghindari supaya mulutnya nggak makin asam, bakteri nggak makin banyak berkoloni di situ, infeksinya nggak makin menyebar adalah dengan dibersihin. Memang paling bagus ya tetap sikat gigi gitu. Kalau misalkan dia mual muntah kan nggak mungkin juga sikat gigi sampai beberapa kali ya juga. Mungkin alternatif lain yang bisa dilakukan yang kita kumur lebih bagus lagi pakai air garam hangat. Kalau misalkan nggak bisa pakai air garam hangat ya air biasa nggak apa-apa. Yang penting berkumur. Tujuannya untuk apa? Untuk membilas sisa-sisa tadi kan. Kalau muntah itu kan berarti dia keluar, otomatis sisa-sisa makanan kan juga akan nempel kan di rongga mulutnya. Nah, tujuannya adalah untuk membilas itu. Jadi kita pertahankan supaya flora normal dalam mulut itu, bakteri normalnya itu terjaga dengan baik gitu. Dia tidak kena infeksi dari yang lain-lain. Terus kan itu ya, kalau semisal muntah gitu kan, yang keluar kan pasti rasanya jadi lebih asam. Kan di rongga mulut jadi mesti pH-nya juga jadi lebih asam. Nah, kalau semisal nggak segera kumur, itu kan namanya bakteri ya dok. Apalagi bakteri rongga mulut itu dia kan suka banget sama pH yang asam kayak gitu. Kalau dibiarin ya itu dok memperparah kondisi. Kayak semisal yang awalnya giginya berlubang nggak sakit jadi sakit, terus dari gusinya nggak berdarah jadi lebih berdarah kayak gitu kan dok. Itu juga bisa jadi salah satu faktor juga. Terus sekarang kita ngomongin bayi dok. Nah, Kan ibu hamil kayaknya udah cukup ya dok, udah banyak lah
info-info yang kita bagikan lah seputar ibu hamil, kesehatan gigi dan mulut tentang ibu hamil. Sekarang kita coba bahas tentang bayi. Untuk bayi sendiri sih biasanya memang tergantung sama umurnya, karena kita kan ngelihat juga. Nah ini buat ibu-ibu juga, kalau misalkan tips nih, misalkan mau gigi anaknya itu nggak berantakan gitu kan, gigi anaknya supaya nggak biasanya gigis ya, bolong semua gitu kan, itu harus mulai belajar gitu, mulai cari tahu sebenarnya gigi anak itu kita cari tahu dari gigi susunya. Gigi susu itu tumbuh usia berapa sih gitu, terus cara menjaganya itu gimana sih, karena tetap beda ya, gigi susu, gigi dewasa perawatannya beda. Kemudian nanti kalau ke dokter gigi juga alternatif treatment yang dikasih juga pasti akan berbeda dibanding gigi dewasa gitu kan. Terus tetap belajar dari situ juga. Terus banyak juga awam ibu tuh mengira kalau gigi susu itu tidak bisa dilakukan perawatan. Banyak kayak nah gitu. Itu salah juga. Yang namanya gigi, mau gigi susu atau gigi permanen itu tetap bisa ya dok dilakukan perawatannya itu. Ya, emang beda-beda dok perawatannya. Emang beda-beda. Jadi memang harus banyak ini ya, mencari tahu ya info-info kayak gitu. Terus soalnya kan juga pertumbuhan per gigi itu kan beda-beda. Benar. Makanya jadi pengetahuan buat ibu harus tahu memang kayak misalnya gigi ini tuh nanti di bulan berapa atau di tahun berapa anak itu harus tumbuh, harus lepas, itu kan harus diperhatikan dok. Ya itu dok, supaya nggak mencegah yang namanya gigi anak berantakan, gigi anak gigis kayak hitam-hitam gitu kan banyak dok kasus kayak gitu ya. Sekarang banyak ya dok, kayak anak-anak gitu. Saya sering banget nemuin kayak anak 14 tahun, 16 tahun gitu kan datang ke dokter gigi. Gigi permanen pertamanya itu udah rusak. Iya, makanya dok. Udah rusak parah yang nggak bisa dirawat lagi gitu. Padahal itu kan sayang banget ya dok. Masih 16 tahun dan otomatis mau nggak mau harus dicabut supaya infeksinya nggak menyebar. Sementara dia masih 16 tahun, gigi itu masih harus akan dipakai selamanya. Itu sangat apalagi gigi disayangkan. geraham dok, itu kan gimana ya, buat ngunyah ya terutama. Kalau udah diambil kayak gitu pasti keganggu itu ngunyahnya. Sayang banget ya dok. Itu mungkin sedikit ini ya, mungkin kita bagi sedikit info tentang pertumbuhan gigi susu, bukan bayi, pertumbuhan gigi susu ya. Mungkin kalau ibu-ibu mau mulai memperhatikan sih, biasanya kalau gigi susu itu tumbuh dari umur 1 sampai 3 bulan. Kayaknya 3 bulan itu udah tumbuh semua kalau gigi susu biasanya. 3 bulan mulai tumbuh. Terus kalau untuk untuk perawatannya, kalau misalkan itu tergantung. Kalau misalkan masih bayi baru lahir gitu, itu kan masih kosong, masih belum ada giginya. Nah itu biasanya kita yang kita fokuskan untuk dibersihin itu adalah gusi, langit-langit mulut sama lidahnya. Biasanya gitu. Nah untuk cara membersihkannya itu kita nggak pakai sikat gigi karena belum ada giginya. Karena belum ada giginya, jadi kita pakai kain kasa. Kalau kain kasa atau kain bersih lah intinya, yang lembut gitu, yang halus. Nggak masalah, pakai kain bersih gitu. Terus kita siapin air anget, kita masukin kita lilitin kainnya di tangan, masukin ke air anget, terus kita swipe aja di permukaan yang mau dibersihkan, di permukaan gusinya, di permukaan langit-langit, lidah gitu kan. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bersihin sisa-sisa susu biasanya. Kan kalau bayi kan nggak makan, nggak minum, nggak makan, tapi kan bukan berarti nggak dibersihkan, karena kan dia tetap minum susu. Minum susu itu kan juga bisa juga memicu adanya koloni. Biasanya tuh seringnya jamur. Ya, karena lidahnya kalau misalnya beberapa anak tuh juga ada keluhan, anaknya sering demam, terus kok rewel, nangis terus, tapi ibunya nggak tahu kenapa gitu, nggak sembuh-sembuh, tapi kok rewel, nangis terus, demam. Coba dicek lidahnya. Di beberapa anak biasanya dilihat lidahnya gitu, nanti kalau dia ada putih-putih, plak putih gitu, itu biasanya penyebabnya juga bisa karena jamur. Itu karena mungkin banyak sisa-sisa susu yang nempel di situ, terus nggak dibersihkan, jadinya dia berkoloni di situ. Jadi jamur, bakteri, sisa makanan ada di situ semua, jadi dia berkoloni di situ gitu. Itu harus dibersihkan. Gitu.
Terus itu dok, kalau semisal anaknya udah mulai punya satu gigi kan, itu juga harus tetap dibersihkan gitu kan. Kalau bersihinnya ya kalau misalnya masih satu gigi bisa pakai itu dok, sikat gigi yang silikon yang bentuknya kecil bisa pakai kan. Iya, sekarang bersihin dibersihin di seluruh bagian dari giginya. Jadi kan gigi satu pun itu kan banyak bagiannya dok, ada yang bagian depan, belakang, kanan kiri itu kan udah semua. Jadi memang harus dibersihkan dari seluruh bagian. Soalnya apa? Semisal pun punya satu gigi, kalau dibiarin aja nggak dibersihin, kan tadi kan juga anak juga minum susu ya kan dok. Terus biasanya anak 6 bulan itu kan udah mulai makan MPASI gitu kan dok ya. Nah takutnya kalau nggak dibersihin ya itu dok bisa berlubang. Bisa jadi awalnya kayak coklatan aja kan pasti kalau gigi anak itu awalnya kayak ada putih-putih, kok beda ya warnanya putih, gigi sampingnya sama gigi ini kok beda ya. Nah itu harus dicek karena biasanya kan kebanyakan plak putih yang warnanya beda sama bagian yang lain itu biasanya kan awal dari mulai giginya berlubang. Gitu. Harus dibersihin. Kemarin juga sempat itu ditanya juga dok, jadi anaknya tuh sering gosok gigi, cerita waktu itu saya lupa waktu itu tanya di mana, pokoknya ibunya bilang anaknya itu suka gosok gigi, sering, maksudnya rajin lah ibunya mengontrol dia sering gosok gigi. Tapi di giginya itu ada putih-putih, ibunya biasanya tiba-tiba bercak putih gitu di gigi susunya, terus dia tuh nggak bisa hilang. Nah itu juga, nah itu lain lagi, makanya penting banget untuk kalau misalkan anak itu punya keluhan giginya itu jangan self diagnosis gitu, jadi harus datang ke dokter supaya dokter giginya meriksa. Supaya tahu gitu kondisi klinisnya apa. Kalau yang tadi waktu pasiennya datang itu kayaknya setelah dilihat tuh kemungkinan itu karena fluorosis dok. Jadi dia kondisinya itu mungkin sudah pakai pasta gigi, nggak tahu dari umur berapa, karena kan itu juga, nah penggunaan pasta gigi itu juga nggak di semua, maksudnya nggak semua anak bisa langsung pakai ya, tetap harus ada aturan penggunaannya kan. Nah itu waktu itu saya nggak tahu, mungkin udah pakai dari kapan gitu kan, terus mungkin juga pasta giginya sering tertelan. Biasanya kan anak-anak kalau yang belum bisa kumur, belum bisa itu kan biasanya suka sok ditelan, apalagi kalau belinya pasta gigi yang strawberry, mangga gitu-gitu, yang manis-manis gitu. Tulisannya kan memang aman untuk ditelan, cuma ya kalau dia ditelan secara konstan itu kan ya tetap ada efek sampingnya. Nah tuh biasanya kondisi-kondisinya malah membuat giginya itu fluorosis. Fluorosis itu adalah kondisi di mana giginya itu kebanyakan fluor, kebanyakan asupan fluor, jadi giginya jadi ada bercak-bercak putihnya itu gitu. Makanya perlu juga, makanya kan saya dong gigi suka bilang kalau di pasta gigi itu kita sering lihat di supermarket itu ada kandungan fluor. Fungsinya adalah untuk mencegah gigi berlubang. Memang bagus, tapi tetap kita harus tahu penggunaannya. Tetap ada batasan penggunaannya. Sesuatu yang terlalu banyak tetap tidak bagus ya dok. Terus kan kita juga nggak tahu ya dok, anak itu makainya seberapa. Terus misal sehari dia sikat giginya berapa kali kan kita juga nggak tahu. Nah gitu. Sebenarnya mau itu ya, itu juga info ya. Mau anak atau mau orang dewasa gitu. Kalau pakai pasta gigi harus sesuai aturan. Harus sesuai aturan. Sebiji jagung. Tuh kalau pada anak ya dok. Kalau di anak. Ya, biji jagung atau enggak selapis tipis lah ya. Kayak gitu memang harus diperhatikan dari mulai anak belum punya gigi ya dok ya. Gitu ya. Terus apalagi ya dok kira-kira tipsnya? Bayi udah. Ya itu dok, kalau di ibu hamil, kalau semisal mau merencanakan kehamilan, sebaiknya sebelumnya itu kayak semisal PR di rongga mulut harus diselesaikan dulu. Ya kayak tadi, kayak semisal ada gigi yang berlubang ya ditambal, kalau ada yang sisa akar gigi ya dicabut, terus karang gigi dibersihkan. Karena kan itu ya dok ya, kalau pas hamil pun dia kan menghindari pencabutan gigi ya dok ya. Betul, terus juga menjaga kebersihan giginya ya. Anak-anak tuh rentan sekali, apalagi kalau udah satu berlubang, satu karies gitu. Wah gampang banget progresifnya untuk jadi semuanya tiba-tiba.
kena semua gitu lah. Kalau anak-anak tuh biasanya dia ECC, early childhood caries. Gigi yang depan progresifnya itu sering banget. Progresifnya lebih ini daripada gigi dewasa. Itu kan juga anak itu gimana ya dok ya, meskipun diajarin sikat gigi pasti kan dia juga belum bisa maksimal kayak gitu. Makanya ya itu dok, kita menjaga dari makanan anak. Semisal kayak dia suka manis gitu ya bisa dikonsumsi, cuma ya jangan begitu banyak. Dibatasin tetap dibatasin ya dok. Apalagi juga banyak banget ibu-ibu yang kayak mungkin merasa anaknya sudah cukup misalnya masih anak umur berapa gitu, terus memang anaknya sikat gigi tapi ditinggal. Jadi anaknya sikat gigi sendiri, kita nggak tahu sikat giginya udah bener apa enggak. Terus apakah sudah bersih semua atau enggak, kita nggak tahu juga, karena yang penting tahunya udah sikat gigi. Namanya percuma ya dok. Kayak sia-sia dong. Jadi tetap pokoknya pertama itu ketika kita sudah tahu, apalagi semua gigi susunya sudah tumbuh, step pertama adalah kita ajarin dulu. Tetap kita yang ngajarin anaknya di depan kaca gitu, kita ajarin cara sikat gigi yang benar. Setelah kita ngajarin, kita minta anaknya untuk praktek gitu, mempraktekkan apa yang kita ajarkan, sudah benar atau belum. Nah, ketika udah benar, baru kita bisa lepas anaknya. Dilepas pun kita juga tetap harus ngontrol ya dok, karena kan namanya anak kan pasti beda-beda. Ada yang udah tahu tapi males, ada yang rajin tapi nggak tahu caranya yang benar gimana gitu kan. Jadi memang harus setiap anak beda-beda, dan pasti setiap ibu punyalah gitu cara sendiri untuk iniin anaknya kan. Gitu. Penting sih. Apalagi kalau giginya misalkan pun pahit-pahitnya ya dok. Giginya udah waktu kecil ibunya mungkin sibuk ya. Jadi dan karena proses gigi berlubang pada anak itu lebih progresif, lebih cepat, jadi pas ibunya nggak begitu ngeh ketika dilihat udah terlanjur rusak giginya, mungkin kita bisa mulai perhatikan dari nanti kita tunggu sampai gigi permanennya tumbuh. Ketika gigi permanennya udah tumbuh, itu baru kita mulai perhatikan dengan sangat-sangat, karena itu udah nggak ada gantinya. Karena itu udah nggak ada gantinya. Karena kalau gigi susu tapi datang ke dokter gigi kondisinya udah parah gitu kan, udah rusak semua, itu udah nggak bisa dirawat. Susah sih dok sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya dicabut. Kalau nggak ya, kalau memang belum waktunya gigi permanennya tumbuh, misalnya masih lama gitu tapi gigi susunya udah habis, ya nggak ada yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya kita mungkin pengobatan ya untuk mengurangi rasa nggak nyamannya di anak, tapi tetap kita harus tunggu sampai gigi dewasanya, umurnya gigi dewasa itu mulai erupsi gitu, mulai tumbuh. Karena kalau kita cabut dulu gitu kan, sementara gigi permanennya belum mau erupsi, belum mau tumbuh, nanti takutnya gigi susu itu kan juga sebagai pemandu ya dok, sebagai pemandu tumbuhnya gigi permanen. Kalau gigi susunya dicabut lebih dulu, jadi takutnya nanti gigi permanennya nggak punya arah buat dia tumbuh. Makanya nanti banyak juga kasus. Nah, terus ada juga kasus yang mana gigi susunya nggak tanggal-tanggal, padahal udah waktunya gigi permanennya tumbuh. Nah, itu juga bisa menyebabkan gigi permanennya jadi terdorong ke arah yang salah, karena dia mau ke depan nggak bisa kan, gigi susunya nggak mau, jadinya dia lebih ke depan atau lebih ke belakang, malah nanti nggak sesuai sama lengkung giginya, jadi berantakan gitu ya dok. Jadi berantakan gitu ya. Kalau dilihat sih mungkin simple ya tentang gigi, tapi ya kalau sebenarnya ya banyak hal yang harus kita perhatikan ya dok ya. Apalagi kalau gigi sering, orang tua itu sering nggak ngeh gitu loh. Tiba-tiba giginya, misalkan sering juga ibu-ibu datang kayak tiba-tiba gigi incisifusnya udah di atas sini kan nggak kelihatan ya dok. Dan kalau udah terlanjur tumbuh setengah mahkota udah mahkotanya tumbuh semua kan, jadi agak susah. Biasanya kan pasti kemungkinan dia akan lebih protusif ya dok, lebih maju karena tumbuhnya udah terlanjur di situ. Pun belakangnya mau dicabut kan,
tetap harus dirapiin ke belakang. Jadi lebih ini sih dok, kompleks lagi. Misal udah kelihatan giginya berjejal, berantakan gitu, jadi lebih ini lagi. Perawatannya kan mau nggak mau harus kuratif ya dok. Tetap Pakai itu perencanaannya untuk jangka behel panjang. gigi. Kalau udah kayak gitu kan nggak bisa dok. Kalau mau rapi juga harus dibehel itu. Terutama ini dok, kalau anak tuh gigi bawah depan banyak kan dok kasus dia kayak berjejal gitu karena memang telat giginya lepas. Itu biasanya kayaknya. Terus banyak juga anak kan mungkin lebih banyak ini ya dok, lebih banyak suka jatuh. Suka jatuh tuh sering banget anak-anak tuh biasanya kan gampang. Kalau jatuh biasanya giginya copot duluan, atau enggak patah. Patah tapi udah banyak banget, cuma tinggal dikit mahkotanya gitu. Kayak gitu ya susah ya dok perawatannya ya dok ya. Susah. Dan kayak apa namanya, mau nggak mau memang harus ditunggu gitu loh, tunggu sampai gigi permanennya tumbuh. Beberapa anak kan kadang kasihan ya dok, karena kayak malu di depan gigi depannya nggak ada, tapi nggak bisa ini kan, nggak bisa di, paling kalau misalkan masih dikit gitu kan ditambal mungkin bisa. Tapi kalau udah kayak banyak, giginya udah goyang juga, biasanya kalau benturannya terlalu keras kan dia goyang, sementara gigi permanennya masih tumbuh lama gitu. Kasihan dok sebenarnya. Cuma kalau mau dirawat juga gimana, banyak nggak berhasilnya dok. Kalau misal udah kayak misalkan dikit banget mahkotanya gitu udah susah dok. Kan Gitu sih mungkin ya dok, sedikit info dari ini tadi, berarti dari seputar kesehatan gigi mulut ibu hamil, bayi, terus nyampe ke anak juga ya. Ya gitu lah, gampang susah sebenarnya. Tapi kalau udah tahu ini sih cara yang benar gitu, tips-tipsnya sih kayaknya gampang ya dok. insya Allah sih kalau maksudnya dia sikat gigi yang bener gitu, keluhan-keluhan gitu sih paling enggak sih dok, paling Kuncinya enggak sebenarnya, ada. karena sering banget. Oh iya, saya juga suka dapat pertanyaan unik nih ibu. Ya sih ibu suka datang gitu. Mungkin kan udah berumur juga kan, jadi ibunya kayak pertanyaannya adalah, dok, emang ada ya faktor-faktor tertentu yang bikin kenapa gigi saya itu rusak semua, Gampang gitu. habis. Gampang habis tuh kenapa ya dok? Gitu. Itu sebenarnya nggak ada bu. Mungkin karena memang dari dulu tuh kurang aware ya kan, jadi nggak sadar sikat gigi ya seadanya. Yang penting keingetnya udah sikat gigi, tapi kita nggak tahu sikatnya ternyata cuma di depan tok, gigi belakang nggak pernah kena sikat giginya di situ. Dan mungkin kalau keluhan gigi sama, karena di gigi kadang orang nggak terlalu memperhatikan kan, yang dia lihat pas sikat gigi depannya doang. Apalagi banyak orang juga kalau sikat gigi itu nggak sambil ngaca, nggak sambil bercermin, jadi kita nggak tahu mana yang kesikat mana yang enggak ya kan. Kalau ngomong sama orang juga yang kelihatan depan doang, jadi dia nggak ngeh tuh gigi belakang. Akhirnya belakangnya berlubang sampai parah. Nah pas udah parah, nyerinya itu udah sampai ke saraf giginya, udah nyeri hebat, baru dia lihat kondisi giginya, baru dia cari sumbernya, ternyata udah parah, udah sampai setengah mahkotanya biasanya udah hilang. Terus dia baru, kok tiba-tiba gigi kayak gini. Nah itu padahal nggak tiba-tiba ya dok, memang progresnya malah sebenarnya lama ya dok. Lama dok. Cuma ya itu mungkin karena nggak ngeh, jadi kayak kerasanya kok tiba-tiba gigiku sakit semua gitu di usia segini. Mikirnya apa karena memang usiaku udah segini gigiku sih, apa enggak juga gitu. Banyak juga orang-orang yang memang udah mulai memperhatikan itu dari mereka muda, jadi ketika dewasa, ketika menuju usia tua gitu, mungkin tetap ada keluhan, tapi ya keluhannya nggak separah dengan yang itu gitu, tetap beda. Dan kuncinya yaitu tetap sama gitu. Sikat giginya, caranya, waktunya itu harus benar. Ya. Mungkin itu sih sedikit ilmu yang bisa kami bagikan ya dok ya. Kalau semoga bermanfaat dan diterapkan ya dok ya. Sahabat Sejonegoro FM semua yang sedang hamil, yang merencanakan kehamilan, ibu-ibu yang punya anak kecil, punya bayi, itu juga info yang mungkin sedikit bisa kami sampaikan ya dok ya.
mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di info-info Berikutnya. seputar kesehatan gigi lainnya. Dadah.